Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dengan NIM 241011611010. Dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM kelas A1. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan dan penggunaan Google Classroom. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat Google Classroom dari awal hingga akhir, mulai dari pembuatan kelas, menambahkan siswa, serta menjelaskan fitur-fitur penting yang ada di dalamnya. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran daring. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, jika di gawai kalian belum mempunyai aplikasi Google Classroom, kalian bisa mengunduhnya lewat aplikasi Play Store atau App Store yang ada di gawai kalian. Pertama-tama, buka aplikasi Play Store-nya. Setelah itu kalian ketik di menu pencarian Google Classroom. Setelah diketik akan otomatis muncul aplikasinya. Kalian bisa langsung mengunduhnya. Karena di sini saya sudah mengunduhnya, maka saya akan langsung membuka aplikasinya. Setelah aplikasinya terbuka, tampilannya akan seperti ini. Dan hal pertama yang kalian lakukan adalah login terlebih dahulu. Kalian bisa mengklik di bagian atas ini, dan di sini kalian bisa memilih akun mana yang akan kalian loginkan. Misalnya saya akan menggunakan akun yang ini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di aplikasi Google Classroom ini. Pertama-tama, klik bagian tanda tambah yang berada di bagian bawah ini. Setelah itu, klik opsi buat kelas. Nah, selanjutnya akan muncul persetujuan seperti ini. Kalian bisa mencetangnya saja dan klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengisi identitas kelasnya. Pertama, nama kelas itu bisa kalian isi dengan nama kelas kalian. Misalnya di sini saya akan mengisi dengan kelas 12 PS 5. Nah, pada bagian ini kalian bisa mengisinya atau tidak. Jadi di sini saya akan mengisinya dengan nama mata pelajarannya, Bahasa Indonesia. Lalu ruangnya bisa di sini saya mengisinya ruang 4. Terus mata pelajarannya sesuaikan dengan mata pelajarannya, Bahasa Indonesia. Setelah identitas kelasnya ini sudah terisi, kalian bisa melanjutkan dengan mengklik buat. Setelah kelasnya berhasil dibuat, tampilan pertamanya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan siswa ke dalam kelas. Jadi untuk menambahkan siswa ke dalam kelas yang kita buat itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan tautan undangan, yang kedua menggunakan kode kelas. Jadi caranya itu kalian bisa mengklik menu pengaturan yang ada di bagian atas ini. Setelah itu kalian bisa geser ke bawah. Di sini ada tautan undangan, bisa kalian salin. Setelah itu di atasnya juga ada kode kelasnya, bisa kalian salin juga dengan cara mengkliknya. Nah, setelah itu tautan undangan ini dan kode kelas ini bisa kalian bagikan ke grup WA kelas kalian. Sini saya mencontohkan. Lalu jangan lupa untuk memberikan arahan agar siswa bergabung ke dalam kelas.
Baik, di sini saya sudah menambahkan 6 siswa ke dalam kelas yang baru saja saya buat. Setelah kelas berhasil dibuat dan siswa telah ditambahkan ke dalam kelas, maka selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau fitur-fitur yang terdapat dalam kelas Google Classroom ini. Pada bagian pertama atau fitur pertama itu ada forum. Jadi di bagian forum ini itu digunakan untuk membuat pengumuman atau informasi penting, dan fungsinya itu sebagai komunikasi antar guru dengan siswa. Jadi semua materi, tugas, kuis maupun pertanyaan itu akan muncul di bagian forum ini nanti. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat pengumuman. Kalian bisa klik pengumuman baru. Lalu di bagian sini kalian bisa mengetikkan pengumuman yang ingin kalian sampaikan. Contohnya di sini saya sudah ada. Setelah kalian ketikkan, kalian bisa klik buat. Otomatis pengumuman yang kalian ketikkan tadi akan muncul di bagian forum ini. Di sini siswa juga bisa menambahkan komentar, dan kalian juga bisa mengedit atau menyunting jika ada kesalahan. Baik, untuk fitur yang kedua yaitu tugas kelas. Di tugas kelas ini itu digunakan untuk membuat materi pembelajaran, membuat tugas, kuis, maupun pertanyaan. Jadi caranya itu kalian bisa klik tanda tambah. Setelah itu di bagian sini akan terdapat bagian-bagiannya, ada materi, pertanyaan, kuis, dan tugas. Di sini saya akan coba memberi contoh untuk materi. Di sini di bagian judul kalian wajib mengisi, disesuaikan dengan materi yang kalian ingin bagikan. Misalnya di sini saya judul materinya latihan pantun. Dan di bagian materi ini untuk bentuk materinya itu bisa bermacam-macam, bisa bentuk file PDF atau Word, atau bisa video. Di sini saya akan menggunakan video YouTube sebagai materinya. Di sini saya sisipkan link atau tautan YouTube-nya. Setelah itu saya tambahkan, otomatis akan muncul di sini. Setelah itu deskripsinya jangan lupa diisi untuk memberi instruksi. Setelah selesai, kalian bisa klik posting. Nah, setelah itu maka materi pembelajaran berhasil diposting atau dipublikasikan, dan ini dapat diakses oleh seluruh siswa dalam kelas, dan ini akan muncul juga di bagian forum. Setelah itu saya akan mencontohkan bagian pertanyaan. Di judul pertanyaan ini saya contohkan misalnya ciri-ciri pantun. Lalu di deskripsi ini saya akan tuliskan pertanyaannya. Dan untuk pilihan jenis pertanyaan itu bisa jawaban singkat atau pilihan ganda. Di sini saya memilih jawaban singkat. Setelah itu ditambahkan lampiran ini, kalian bisa menambahkan file atau apapun itu. Setelah itu kita atur tanggal batas waktunya.
Misal kita atur ke tanggal 3 jam 10. Lalu simpan. Setelah selesai, kalian bisa klik tanyakan. Nah, pertanyaan tadi sudah berhasil muncul di bagian forum ini. Nih. Selanjutnya itu saya akan mencontohkan tugas. Di sini judul tugasnya misalnya saya itu membuat pantun. Deskripsinya atau instruksinya, buatlah pantun tentang tempat tinggal. Setelah itu ditambahkan lampiran ini, saya akan coba melampirkan contoh tugasnya. Nih. Setelah itu kita atur tanggal batas waktunya lagi. Kita samakan. Simpan. Selesai, klik tugaskan. Otomatis tugas tadi juga muncul di bagian forum ini. Setelah itu saya akan contohkan kuis. Jadi judul kuisnya itu kuis tentang pantun. Deskripsinya kuis ini. Nah, di sini saya kuisnya berbentuk GPROM atau Google Form. Jika kalian ingin memakai bentuk Google Form juga, kalian bisa mengklik kuis kosong ini. Tapi karena saya sudah ada, jadi saya tambahkan lampiran, saya sisipkan link atau tautannya. Ini lalu tambahkan. Lalu kita atur tanggal batas waktunya lagi, tanggal 3 jam 10. Simpan. Setelah selesai, kalian klik tugaskan. Lalu tugas tentang kuis tadi akan muncul. Di bagian forum juga akan muncul. Nih. Jadi itu untuk fitur tugas kelas. Semuanya akan muncul di bagian forum ini. Lalu fitur yang ketiga itu ada orang. Jadi di bagian orang ini kita bisa melihat nama-nama siswa kita yang bergabung ke dalam kelas. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara siswa untuk mengumpulkan tugasnya. Misal tugas membuat pantun ini, siswa dapat mengklik tambahkan tugas pada bagian bawah ini, lalu pilih upload dan cari file tugasnya. Setelah filenya terlampirkan, selanjutnya bisa klik serahkan. Setelah diklik serahkan, otomatis tugasnya telah terkumpulkan. Fitur selanjutnya itu ialah nilai atau penilaian. Jadi di sini sudah ada
satu siswa yang mengumpulkan tugasnya, kita bisa langsung melihatnya. Jadi pada bagian penilaian ini, guru dapat melihat tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa, serta bisa memberikan nilai secara langsung. Di sini kita bisa melihat dokumen yang dikirimkan oleh siswa. Setelah itu di bagian komentar juga guru bisa memberikan komentar atau masukan tentang tugas siswa. Misal di sini. Nah, setelah itu di kolom penilaian, guru bisa langsung memberikan nilai kepada tugas siswa. Contohnya di sini. Lalu klik kembali. Maka otomatis tugasnya akan dikembalikan kepada siswa tapi sudah ada dengan nilainya. Di sini sudah terlihat bahwa ada satu siswa yang mengumpul tugas dan ada nilainya. Selanjutnya, fitur yang terakhir adalah pengaturan kelas. Jadi di bagian setelan kelas ini, guru bisa mengatur kembali identitas kelas mereka seperti nama kelas, deskripsi, ruang, dan mata pelajaran. Setelah itu ada bagian kode undangan. Di sini ada kode kelas dan tautan undangan. Setelah itu ada forum. Di sini guru bisa mengatur hak akses siswa dalam memberikan komentar atau membuat postingan. Di sini bisa siswa dapat memposting dan memberi komentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang dapat memberi komentar dan postingan. Demikianlah video tutorial dari saya tentang pembuatan dan penggunaan Google Classroom dari awal hingga akhir. Jadi melalui Google Classroom ini, guru dapat membuat kelas digital, membagikan materi, memberikan tugas, mengelola siswa, serta melakukan penilaian secara lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.